Halo, kali ini gue bakal ngomongin sesuatu yang menarik banget, yaitu tentang alternate universe. Ya, lu nggak salah dengar, alternate universe. Dan gue nggak bakal ngomongin tentang science fiction di sini. Gue bakal ngomongin sesuatu yang sesuai sama data, sesuatu yang dipercaya sama fisikawan. Jadi ya, mungkin setelah lu dengar pembahasan gue hari ini, lu bisa menyimpulkan bahwa di alam semesta yang lain, di universe yang lain, lu sedang berbahagia sama dia. Tapi di sini lu udah membuat keputusan yang salah, terus akhirnya sedih. Ya gitulah kira-kira. Jadi hari ini gue bakal bahas tentang yang namanya Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics oleh Hugh Everett. Nah, sebelum gue bahas ini lebih lanjut, gue mau pastiin dulu nih, lu udah nonton tentang interpretasi Copenhagen. Karena sebelum lu nonton itu terus langsung nonton ini, gue yakin lu gak bakal ngerti satu hal pun, kecuali lu emang udah belajar fisika sejak lama ya. Ya, lanjut. Gue asumsiin lu udah nonton tentang itu. Dan gue juga udah pernah bilang bahwa interpretasi Copenhagen itu sebenarnya cuma salah satu pandangan dari seberapa yang terjadi di dunia mekanika kuantum. Ada banyak banget pandangan lain, dan kita belum tahu sampai sekarang mana yang paling benar, mana yang tepat. Ya, perbedaannya cuma interpretasi Copenhagen itu yang diajarin di kelas. Dan gue juga udah pernah bilang, bahkan ahli-ahlinya sekalipun gak semuanya percaya sama interpretasi Copenhagen. Bahkan ini ada bukti survei tahun 2011 yang mengatakan bahwa yang percaya interpretasi Copenhagen cuma segini. Dan ada juga yang percaya many worlds interpretation yaitu sebanyak ini. Oke, gue bakal recall dulu sedikit tentang interpretasi Copenhagen. Jadi kalau menurut interpretasi Copenhagen, saat kita melakukan satu eksperimen yang melibatkan objek kuantum, kayak misalnya si double slit eksperimen itu, sebelum kita lihat hasilnya di layar kedua, kita nggak tahu persis dia di mana. Kita cuma tahu kemungkinan-kemungkinannya dari fungsi gelombang. Sebelum kita mati, si partikelnya itu ada di dalam keadaan superposisi. Dia ada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Tapi setelah dia mati, nggak ada lagi keadaan superposisi itu. Keadaan superposisi itu hilang. Dia cuma ada di satu tempat. Si fungsi gelombangnya mengerucut. Nah, tapi ada beberapa kekurangan dari interpretasi Copenhagen di situ. Jadi kalau menurut interpretasi Copenhagen, si manusia ini seakan-akan punya kekuatan super dengan ngelihat sama nggak ngelihat. Itu bisa pengaruh ke banyak hal dan menciptakan banyak banget masalah. Yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya gue tentang si fisika kuantum ini punya masalah apa sih. Interpretasi Copenhagen ini banyak masalahnya. Salah satunya adalah kita di-treat sebagai sesuatu yang klasikal. Sedangkan si partikel subatomik itu di-treat sebagai sesuatu yang kuantum. Ada perbedaan besar antara kita sama dia. Rumus yang berlaku pada kita tidak berlaku buat dia. Jadi ada dua ruang yang berbeda buat kita sama dia. Itu kan nonsens gitu. Logikanya, rumus yang berlaku buat kita, masa sih bisa berlaku berbeda buat dia? Masa sih rumusnya nggak sama gitu? Kalau menurut Hugh Everett, di interpretasi ini, nggak gitu. Jadi interpretasi ini tuh bakal banyak kontradiktifnya sama interpretasi Copenhagen. Menurut Hugh Everett, kita sama si partikel subatomik itu sama-sama objek kuantum. Kita nggak klasik, kita itu kuantum juga. Semua hal itu kuantum. Yang terjadi adalah apa di double slit eksperimen? Waktu kita ngelakuin itu, dan si partikel itu nyampe di suatu tempat, si partikel itu ada di dalam keadaan superposisi. Masih sama kayak yang interpretasi Copenhagen. Dia ada di dalam keadaan superposisi. Waktu si partikelnya nyampe di suatu tempat, jadi ada yang namanya entanglement. Di mana si partikel itu, waktu nyampe di mana, itu bakal terikat sama lingkungan sekitarnya. Artinya apa? Itu bakal pengaruh ke alam semesta. Atau bahasa kerennya itu bakal pengaruh ke fungsi gelombang alam semesta. The wave function of the universe. Yang menyatakan bahwa di alam semesta ini cuma ada satu fungsi gelombang. Salah satu bukti gampangnya, misalnya lu ada pilihan nih, antara makan burger apa makan seblak. Terus lu milih buat makan burger. Nggak taunya si burger ini gak enak gitu, terus lu lepehin, terus malu marah, terus malu ngegaplok lu. Sedangkan ya mungkin aja kalau ternyata lu makan seblak terus seblaknya enak, si malu gak bakal apa-apain lu. Jadi artinya sesuatu bakal bisa mempengaruhi sesuatu yang lain gitu. Ini sama aja kayak yang partikel. Kalau misalnya si partikelnya itu nyampe di tempat A, itu bakal pengaruh ke lingkungan sekitarnya, ke alam semesta ini. Kalau dia nyampe di yang B, dia juga bakal pengaruh. Jadi partikel yang nyampe di A sama partikel yang nyampe di B itu hasilnya bakal beda. Itu bakal pengaruh ke alam semesta ini. Nah, yang terjadi adalah setelah kita lihat, kita berinteraksi sebagai sama objek kuantum gitu. Nggak ada yang spesial dari kita. Si partikel ini tetap di dalam keadaan superposisi.
Jadi dia ada di tempat A dan di tempat B dalam waktu yang bersamaan. Setelah kita lihat, kita juga ikut dalam keadaan superposisi itu. Kita entangled, kita terikat sama si partikelnya. Dimana kita melihat si partikelnya itu ada di tempat A dan di tempat B. Tapi kan masalahnya kita nggak pernah ngalamin itu gitu. Kita nggak pernah ngalamin dimana kita ngelihat si hasil double slit eksperimen dari satu partikel itu ada di tempat A dan tempat B dalam waktu bersamaan. Kita cuma lihat dia di satu tempat. Dan solusinya dari permasalahan ini adalah pembelahan universe. Ya, the split of the universe. Universe ini membelah. Dan itu terjadi dari sebelum kita melihat. Kemampuan melihat kita itu nggak ada efek terhadap pembelahan universe ini. Kita tuh nggak spesial gitu. Jadi ya dia itu udah membelah sejak yang tadi gue bilang itu. Dia berinteraksi sama lingkungan kita. Lingkungan kita bakal beda banget kalau misalnya dia nyampainya di A dan nyampainya di B. Ya ini emang susah dipahamin. Makanya gue bakal pakai ilustrasi. Oke, jadi buat ngegambarinnya gue bakal pakai ilustrasi dari yang udah gue pernah pakai di video sebelumnya tentang interpretasi Copenhagen. Jadi ilustrasinya kayak gini. Ceritanya ada seorang pemuda suatu hari. Dia ini butuh duit dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, yaitu ngepet. Nah, si pemuda ini udah punya target nih. Jadi ceritanya ini ada 5 brankas yang isinya uang. Tapi dia nggak tahu dia mau ke brankas yang mana. Banyak pilihan, ada 5 pilihan buat dia. Akhirnya dia mutusin bahwa dia bakal masuk ke brankasnya, nentuinnya gimana, pakai double slit eksperimen. Jadi ceritanya dia mau nembakin satu partikel foton ke double slit. Dan kalau misalnya dia nyampainya di bagian antara sini sampai sini, dia bakal masuk ke brankas pertama. Sini sampai sini brankas kedua, brankas ketiga, dari sini sampai sini brankas keempat, sini sampai sini brankas kelima. Oke. Nah, kita tahu kemungkinan si partikel itu bakal nyampe di mana kalau buat double slit eksperimen itu kayak gini. Yang di tengah kemungkinannya paling besar dan sampingnya makin sedikit. Ceritanya, si warga ini pengen nyergap dia karena si warga ini udah tahu niat buruk dia gitu. Dan si warga ini udah tahu dia bakal pakai double slit eksperimen buat nentuin dia bakal kemana. Hasil double slit eksperimen yang dia lakuin, nggak ada yang tahu. Warga ini nggak dapat bocorannya. Cuma dia sendiri yang ngepet. Itu sendiri yang tahu hasilnya kayak gimana. Artinya apa? Warga tahu kemungkinannya dia bakal kemana sebagai fungsi probabilitas. Ini adalah fungsi probabilitas terhadap posisinya. Ini posisi dari si boxnya, si brankas-brankasnya. Jadi, si warga tahu kemungkinan besar dia bakal ke box ketiga. Paling tinggi di sini probabilitasnya. Di box kedua lebih pendek, box keempat juga sama. Box pertama sama box kelima paling pendek. Terus di luarnya nggak mungkin dia ditemuin. Nggak mungkin dia ngepetnya di luar kan. Nah, jadi gini. Si warga udah dapat informasi ini. Tapi yang perlu lu perhatiin di sini, nggak ada yang tahu dia bakal kemana. Si warga ini punya kemungkinannya dia bakal kemana. Tapi bisa aja walaupun kemungkinan terbesarnya dia ke brankas ketiga, tiba-tiba dia malah ke brankas kelima dari hasil double slitnya. Nah, yang terjadi kalau di interpretasi dari si Everett ini, kayak gini. Sebelum dia mati, si ngepetnya ini ada di mana, si warga ini cuma tahu fungsi gelombangnya, fungsi probabilitasnya. Tapi setelah dia mati, si warga ini kan bakal dapet lokasinya ada di mana. Ya kan? Sebelum dia mati, si ngepetnya ini ada di dalam keadaan superposisi, di mana dia ada di dalam brankas 1, 2, 3, 4, 5 dalam waktu yang bersamaan. Tapi setelah dia mati, terjadi satu interaksi antara kita sebagai objek kuantum sama dia yang sebagai objek kuantum juga. Yang tadinya dia di dalam superposisi, kita yang berinteraksi sama dia juga ikut di dalam keadaan superposisi, di mana kita bakal ngelihat dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini dalam waktu yang bersamaan. Masalahnya kan nggak mungkin, kita cuma ngelihat dia di satu tempat doang. Setelah kita matiin, nggak mungkin ada satu ngepet yang sama di dalam 2 brankas yang berbeda. Artinya apa? Terjadi split of the universe. Jadi di satu universe kita bakal ngelihat si ngepetnya ada di sini. Di satu universe di sini, di satu universe di sini, di satu universe di sini. Ups, gue kurang satu lagi. Di suatu universe di sini. Jadi, selain si ngepetnya ini yang di dalam keadaan superposisi, kita juga jadi di dalam keadaan superposisi. Dimana kita bakal ngeliat dia di mana aja. Dan satu-satunya cara buat ngejelasin itu adalah ada pembelahan dari universe itu sendiri. Yang perlu lo notice di sini, nggak cuma kita sama dia doang yang terlibat.
ada satu komponen lain yaitu alam. Ya, alam juga terlibat. Misalnya si babi ngepetnya ini ada di dalam brankas pertama, itu ya foton yang berinteraksi di sini, yang bergerak di sini gitu, bakal beda, bakal kepengaruh. Tapi yang di sini nggak bakal kepengaruh fotonnya. Foton yang bergerak di sini sama foton yang bergerak di sini, walaupun berangkasnya sama, tapi di dua universe ini bakal beda. Soalnya yang di sini ada disturb dari si babi ngepetnya di dalamnya. Ada tabrak-tabrakan antara si babi ngepet sama si fotonnya di dalam yang ada di brankas pertama. Di sini ya nggak ada, si fotonnya bakal beda bekerjanya. Atau mungkin ya uang di dalam sini beda. Yang di sini banyak, yang di sini sedikit. Yang di brankas pertama banyak, yang di brankas kedua dikit. Terus yang di sini si babi ngepetnya seneng, yang di sini si babi ngepetnya sedih. Itu bakal bener-bener beda gitu hasilnya dari universe ini. Gak cuma kita yang dalam keadaan superposisi di mana kita melihat si babi ngepetnya ada di brankas 1, 2 dan seterusnya, tapi si alamnya juga di dalam keadaan superposisi di mana si alamnya merasakan si babi ngepetnya ada di brankas yang pertama, kedua atau yang seterusnya. Alam itu adalah sesuatu yang kita nggak pentingin di sini. Kita nggak peduli si fotonnya itu bakal bergerak di mana. Kita nggak peduli si babi ngepetnya itu senang apa sedih. Duit yang ditemuinnya itu bakal banyak apa sedikit. Kita cuma peduli si babi ngepetnya ada di mana. Tapi secara nggak sadar, keberadaan si babi ngepet itu bakal pengaruh juga sama si alamnya. Dan alam itu juga pengaruh sama si babi ngepetnya. Artinya apa? Ya, ini sama ini tuh bener-bener universe yang berbeda gitu. Nggak cuma kita sama babi ngepetnya yang terlibat, tapi alamnya juga berubah. Ini yang dinamain decoherence. Jadi si babi ngepet ini jauh sebelum berinteraksi sama kita, sebelum kita melihat dia udah berinteraksi duluan sama alam sekitarnya. Di sini kita nggak berperan penting sebenarnya. Nah, jadi gitu. Yang perlu digarisbawahin di sini, itu bukan berarti ada terjadi the collapse. Enggak. Yang di keadaan awal, di mana kemungkinannya kita udah tahu sebelum dia matiin, sama yang udah kita matiin, itu sama. Jadi yang sebelumnya tumpang tindih di satu posisi, di satu tempat yang sebelum kita matiin, itu jadi belah aja gitu. Misalnya ya ada lu beli album gitu. Albumnya isinya 10 CD. Terus setelah lu beli, lu keluarin. Bukan berarti ya 10 CD-nya itu lu tadinya belinya terpisah. Lu belinya bareng dalam satu kesatuan. Tapi ya lu pisahin aja gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi universe itu belah setiap kali kita ngelakuin itu. Terus lu mungkin bertanya-tanya, berarti gampang banget dong kita buat ngebelah universe. Kita buat nyiptain alternate universe yang baru. Tinggal ngelakuin eksperimen kayak gitu. Ya jawaban gue ya iya. Gue mau kasih tahu lu satu aplikasi ini, gue bukan disponsorin, tapi ini seru banget. Dimana di aplikasi ini, sayangnya gue pakai Android, jadi gue bisa download. Di iOS ini ada. Jadi kalau kita punya aplikasi ini, kita bisa pakai buat ngebelah universe. Jadi si aplikasinya tuh kayak gini. Nah, dia bakal ngelakuin eksperimen setelah kita pencet. Eksperimennya ini terjadi di Geneva, di Switzerland. Sebelum dilakuin eksperimennya, kita nggak tahu si partikelnya itu bakal kemana. Ada kemungkinan dia bakal ke posisi A, ada kemungkinan dia bakal ke posisi B. Yang terjadi adalah kita bakal tulis gitu, kita bakal isi komitmen kita kalau misalnya setelah dilakuin eksperimen dia bakal ke tempat A, kita mau putus sama pasangan kita misalnya. Terus kalau misalnya dia ternyata hasil eksperimennya ke B, kita bakal tetap langgeng sama pasangan kita. Kita tetap terusin hubungan kita sama pasangan kita. Jadi setelah itu kita lakuin lah eksperimennya, kita pencet, tinggal dipencet doang. Terus dia ngirim datanya ke Switzerland. Terus setelah itu, setelah dilakuin eksperimennya, balik lagi ke kita datanya. Oh ternyata si partikelnya nyampe di A atau B. Kalau misalnya partikelnya nyampe di A, ya artinya ini adalah akhir hubungan lu sama dia. Dan akan ada satu universe lain yang tercipta, di mana lu sama dia tetap langgeng. Si partikelnya ini nyampe di tempat B. Jadi di situ terbelahlah si universe ini. Gue tahu banyak juga masalah dari interpretasi ini. Yang pertama tentang nonsense ya. Mungkin lu nggak masuk akal aja gitu ada alternate universe. Tapi ya menurut yang gue bahas ini dan ini masuk akal, itu bisa aja terjadi. Masalah lainnya ya kita nggak tahu kita ada di universe mana. Everettian interpretation ini agak sedikit kacau di probabilitas. Karena ya yang sebelumnya kita punya probabilitas dari menemukan si partikel di sini 50%, misalnya di sini 50%, menurut Everettian itu 100% di sini dan 100% di sini. Ada 100% kemungkinan bahwa tercipta satu universe yang menemukan partikelnya di sini. Ada 100% kemungkinan yang menemukan di sini. Jadi ya probabilitasnya agak kacau. Salah satu masalah lainnya adalah energi.
energi itu kekal. Dari Big Bang sampai sekarang energi di alam semesta ini sama. Tapi kalau tercipta universe terus, secara terus-menerus, artinya energinya terbelah lagi, dan makin lama di satu universe itu energinya berkurang, jadi makin tipis. Terus mungkin lu sekarang mikir, ini berarti interpretasinya salah dong? Enggak juga, karena argumen-argumen pendukungnya itu kuat banget juga. Salah satunya gini, jadi kalau di interpretasi Copenhagen, kita itu di-treat sebagai sesuatu yang klasik, sedangkan partikel subatomik itu sesuatu yang kuantum. Tapi pernah nggak sih lu bayangin, kita ini tersusun dari atom-atom. Atom-atom itu tersusun dari partikel subatomik. Logikanya, hukum yang berlaku buat di partikel subatomik sama hukum yang berlaku buat kita, itu harusnya sama. Hukum yang berlaku buat dia juga berlaku buat kita. Tapi menurut interpretasi Copenhagen itu enggak. Beda. Tapi menurut si Hugh Everett ini di Many Worlds itu berlaku juga. Artinya kita sama dia itu di-treat sebagai objek kuantum. Kedudukannya sama gitu. Terus salah satunya yang lain ya berarti hukum yang berlaku buat benda yang lagi kita nggak lihat sama lagi kita lihat itu sama. Ya artinya ini masuk akal gitu. Dimana interpretasi Copenhagen bilang kalau kita lagi nggak ngeliat satu benda sama lagi kita lihat, hukum yang berlakunya beda. Itu yang nggak masuk akal. Di sini jadi masuk akal. Berarti persamaan Schrödinger dan rumus-rumus kuantum yang lain berlaku juga buat benda yang lagi kita lihat. Ya di situ artinya si interpretasi Many Worlds ini ya mungkin dan banyak juga gitu yang ngedukung. Ya jadi gitulah tentang alternate universe. Dimana ya mungkin aja di alternate universe lu lagi bahagia sama dia, tapi di sini lu lagi bersedih karena dia. Dan universe kita sama universe dia itu berjalan secara beda. Nggak lagi terhubung. Nggak lagi kita bisa ngelihat dia yang di sana. Kita nggak akan pernah lagi bisa berkontak sama lu di universe yang lain itu. Nah, sebelumnya gue juga udah beberapa kali sebutin kata superposisi. Superposisi adalah kondisi di mana sesuatu bisa mempunyai dua atau lebih keadaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kalau sesuatu ada di dalam kondisi superposisi, dia bisa ada di Bogor dan di Jayapura dalam waktu yang bersamaan. Atau bisa hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang aneh, misterius, dan nggak bakal gue bahas di sini. Jadi, until we meet again.